Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa berkat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Walaupun badai menerjang, topang menghadang, biarlah apapun yang terjadi dan kita alami hari ini ataupun hari-hari ke depan, biarlah iman kita tidak akan goyah. Cinta kita kepada Tuhan pun tidak akan goyah. Mari kita katakan kepada Tuhan betapa kita mau tetap setia dalam segala perkara. Tapi sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bersaat teduh sejenak. Kita mempersiapkan hati, pikiran kita di hadapan Tuhan. Kami datang menghampirimu Tuhan, dan biarlah kasih karunia-Mu menjangkau kami. Terima kasih. Haleluya Yesus, terima kasih. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Banyak sekali berkat yang kita terima dari Tuhan. Begitu banyak yang Tuhan mau beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku bersembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari kita nyanyi pujian ini keluar dari hati kita. Katakan, ku tetap cinta Engkau Tuhan, ku tetap setia. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau
cinta, ku tetap cinta. Ini pengakuan kami kepadamu Tuhan. Bagai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau datang menerpa,
sudah begitu baik dalam hidup kami. Kau telah memberikan segala sesuatunya dalam hidup kami, bahkan nyawamu pun Tuhan Kau berikan kepada kami. Tuhan, kami tahu dan kami mengerti betul betapa Kau sangat mengasihi kami. Engkau menjadikan kami istimewa di mata-Mu, menjadi biji mata-Mu yang sangat berharga, yang Engkau pelihara sampai pada hari ini. Dan kami tahu perjalanan hidup kami masih panjang ini Tuhan. Kami akan jalani bersama-sama dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, kami mau tetap mengiring Engkau dengan setia dan mengasihi-Mu, melakukan segala ketetapan firman-firman-Mu dan hidup di dalam firman-Mu. Sebab itulah yang menyenangkan Engkau Tuhan. Dan kami sekalian yang hadir pada pagi hari ini, kami mau bersuka cita, kami mau memberikan pujian yang terbaik bagi Tuhan Yesus kami. Dan kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, untuk menjaga dan melawat kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan pagi ini, katakan amin. Sekali lagi, shalom. Bisa kasih tos kanan kiri Bapak Ibu. Shalom, 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 shalom. Kita di tempat ini sudah disatukan oleh kasih Kristus. Kita menjadi
Artinya dia melihat, dia mendengar, dan dia tahu apapun yang sedang kita rasakan dan apapun yang kita alami. Satu hal yang perlu kita lakukan adalah kita percaya. Percaya pada janjinya, percaya pada firman-Nya, karena itulah yang menghidupkan iman kita di dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Besar kasih-Mu Tuhan, janji-Mu besar di dalam kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku, kemuliaan-Mu Kau janjikan.
percaya Tuhan akan janji-Mu. Ku percaya Tuhan akan kekuasaan-Mu. Ku percaya Tuhan akan kemahaadilan-Mu Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami percaya bahwa Engkau melawat setiap kami yang beribadah hari ini. Dan kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami percaya bahwa setiap masalah yang kami gumulkan, yang kami alami, pasti ada jalan keluar bersama dengan Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, setiap kami yang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit, ketika kami datang kepada Tuhan, kami percaya Tuhan sanggup menolong dan menyembuhkan. Amin. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu lewat setiap umat Tuhan yang hari ini mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Setiap persoalan pergumulan dijawab oleh Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu hebat, katakan amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, melayani lebih sungguh-sungguh. Katakan melayani lebih sungguh-sungguh. Sekali lagi, melayani lebih sungguh-sungguh. Puji nama Tuhan. Saudaraku, setiap perkara, setiap masalah yang kita alami hari-hari ini pasti ada jalan keluarnya. Amin. Karena Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan saudara dan saya hari-hari ini. Setiap saudara pastikan bahwa hari ini kita dapat mengucap syukur kepada Tuhan dengan apa? Dengan melayani lebih sungguh-sungguh. Katakan sungguh-sungguh. Saudaraku yang dikasih Tuhan, melayani bukanlah melayani sampai kita benar-benar bekerja dengan lebih sungguh melakukan sesuatu untuk melayani orang lain. Ini saya pakai bahasa perubahanlah, bukan perubahan sampai terjadi suatu perubahan. Jadi yang namanya perubahan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu harus benar-benar terjadi. Perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi suatu perubahan, baru disebut dengan perubahan. Demikian juga dengan melayani lebih sungguh-sungguh. Melayani bukanlah melayani sampai kita benar-benar bekerja. Jadi melayani itu adalah bekerja, ya. Dengan lebih sungguh melakukan sesuatu untuk orang lain, ya. Namanya melayani itu untuk orang lain, saudaraku yang dikasih Tuhan. Makanya saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan merenungkan bagaimana melayani lebih sungguh-sungguh, ya. Apakah kita selama ini, ya, melayani lebih sungguh-sungguh? Mari kita baca Alkitab kita, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Roma 12 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13, ya. Roma pasal yang ke-11, ke-12, maaf. Roma pasal ke-12 ayat 11 sampai dengan ayat ke-13. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Demikian bunyi firman Tuhan pagi hari ini, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan.
Berbahagialah orang yang membaca, merenungkan, menyimpan, memelihara, dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Saudaraku, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Berarti ada indikasi kita mulai kendor. Ya, kendor itu bisa jadi kalau karet itu bisa molor, ya kan? Kendor. Ya, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Berarti yang tadinya giat tapi berubah menjadi biasa-biasa. Makanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, melayani lebih sungguh-sungguh. Kalau firman Tuhan katakan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, itu artinya kita harus semakin giat. Kalau dulu kita melayani dengan semangat dan antusias, dulu ya, kalau dulu aku melayani ini itu, kalau dulu aku melayani ABCD, ya kan? Sekarang harusnya bertambah ABCDEFG, ya, dan terus bertambah lagi. Bukan kalau dulu ABCD, sekarang nggak ada lagi bisa disebut ABCD. Itu artinya suatu kemunduran. Ya, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala. Ya, roh yang menyala-nyala. Roh yang menyala-nyala itu penuh dengan semangat. Roh yang menyala-nyala itu penuh dengan antusias. Roh yang menyala-nyala itu tanpa perhitungan apakah kita, ya, untuk kepentingan kita, tapi semua yang kita lakukan hanya untuk kepentingan Tuhan. Amin. Nah, saudaraku, melayani lebih sungguh itu satu pujian yang sangat fenomenal, yang sangat mendalam. Dan bahkan ketika lagu itu dinyanyikan, banyak orang itu terenyuh. Apa itu terenyuh? Tersentuh, saudaraku. Tapi ada banyak orang Kristen ketika sudah tersentuh hanya sebatas perasaannya saja. Ya, ketika tersentuh, terenyuh itu sampai terseduh-seduh, sampai menangis, sampai meremelek, ya kan? Tapi saudaraku, hanya sebatas tersentuh perasaannya, belum sampai kepada suatu tindakan, saudaraku. Itu baru nyampe di perasaan, ya kan? Perasaannya melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Lanjutnya, melayani lebih sungguh. Kenapa kita itu melakukan pelayanan? Karena Tuhan lebih dulu melayani saudara dan saya ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih menjadi orang yang brengsek, ya kan? Mungkin ada yang tidak rela kalau hidupnya disebut brengsek, ya kan? Kenapa? Ya, kata-kata brengsek itu parah, ya kan? Brengsek itu sesuatu yang dianggap bahwa orang ini sudah tidak bisa dianggap orang baik. Faktanya orang berdosa itu adalah orang yang tidak baik. Bahkan bukan hanya sekedar tidak baik, lebih tepatnya adalah brengsek. Kalau kita sadar, hidup kita sebenarnya sejujurnya bukanlah orang yang baik. Makanya Tuhan lebih dulu melayani kita yang tidak baik-baik ini menjadi orang baik, karena Tuhan lebih dulu melayani kita.
Kita yang tadinya tidak dianggap oleh Tuhan. Karena apa? Karena kita jauh dari Tuhan. Tapi ketika Tuhan datang, ya, mati di salib, bangkit pada hari yang ketiga, hanya untuk menolong, menebus, menyelamatkan kita yang berdosa. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, semua orang telah berdosa. Makanya Tuhan datang sendiri menolong saudara dan saya. Oleh sebab itu kita melayani karena Tuhan lebih dulu melayani. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala. Apakah kita melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala, atau api pelayanan kita itu sudah mulai redup, ya kan? Apakah bukan tambah redup, tambah mati, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sementara Tuhan itu sangat antusias untuk menjumpai saudara dan saya ketika kita masih berdosa. Tuhan itu sangat antusias turun dari tahtanya, turun dari surga, hanya untuk menjumpai orang yang berdosa, menolong orang yang berdosa. Tuhan aja semangat. Nah, kita yang ditolong harusnya lebih semangat, roh yang menyala-nyala melayani Tuhan. Ya, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan. Apapun yang menjadi kesesakan hidupmu, tetaplah melayani Tuhan. Amin. Apapun yang menjadi kesesakan hidupmu, pergumulan hidupmu, tetaplah dapat melayani Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, siapa yang Tuhan panggil untuk melayani? Yaitu orang-orang yang Tuhan panggil untuk melayani pekerjaan Tuhan adalah orang-orang biasa yang juga memiliki kelemahan dan kesalahan. Jadi orang yang melayani Tuhan, orang yang dipanggil melayani Tuhan itu orang-orang biasa, orang yang punya kelemahan, orang yang punya kesalahan, orang yang dikatakan tadinya brengsek, ya kan? Belum tentu orang baik-baik itu ketika dipanggil untuk melayani Tuhan siap bersedia. Tapi justru ketika orang yang merasa hidupnya ada di bawah keterpurukan, ketika tahu bahwa hidupnya itu ditolong oleh Tuhan, maka dia dapat mengucap syukur, apa yang bisa kubalas atas kebaikan Tuhan itu. Jadi orang yang dipanggil untuk melayani pekerjaan Tuhan adalah orang biasa yang punya kelemahan dan punya kesalahan, saudaraku. Tapi mereka bersedia dan mau menyerahkan diri kepada panggilan Tuhan. Mau dan bersedia menyerahkan diri dalam panggilan Tuhan, apapun bentuk pelayanannya. Ya. Saya 11 tahun ada di GBS Purwokerto, saudaraku yang dikasih Tuhan. Melihat perkembangan perjalanan yang saya tahu, ya, anak ini, nah ini, ya, ini namanya Hizkia. Ya, perjalanan anak masa kecilnya sampai hari ini sudah besar melebihi tinggi saya. Ya kan? Yang tadinya seperti apa pada waktu masa sekolah minggu, masa kanak-kanaknya. Ya, bagaimana perjalanan hidupnya? Ya kan? Bagaimana dia memiliki satu kelemahan. Ketika mau bersedia dipakai oleh Tuhan, maka Tuhan bisa upgrade, ya. Maka Tuhan bisa tambahkan kapasitas walaupun, ya kan, masih ada kelemahan di sana sini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mereka yang bersedia dan mau menyerahkan diri kepada panggilan Tuhan. Nah, melayani dengan sungguh-sungguh berarti melakukan dan memberikan yang terbaik. Melayani dengan sungguh-sungguh itu, ya, melakukan dan memberikan yang terbaik.
Kalau melakukan dan memberikan yang terbaik itu sesuatu yang wow, excellent, ya. Dengan kasih kita kepada Allah, dasarnya karena kita mengasihi Allah. Tidak ada yang bisa kita balas untuk kebaikan Tuhan atas kehidupan saudara dan saya, kecuali kita hanya bisa memberi diri untuk melayani Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melayani bukan karena ada sisa-sisa waktu, ya, tapi menyediakan waktu kita dengan spesial. Jadi katakan spesial. Melayani Tuhan itu adalah waktu yang spesial, waktu yang dikhususkan. Itu artinya sungguh-sungguh melakukan dan memberikan yang terbaik. Jadi bukan karena saya nganggur, saya melayani, ya. Saya lagi kosong, saya melayani. Saya lagi tidak punya pekerjaan, maka saya melayani. Nah, saudaraku perhatikan baik-baik, ke-12 murid Yesus itu dipanggil menjadi murid untuk mengikuti Yesus, bukan orang-orang yang sedang menganggur. Mereka dipanggil untuk mengikut Yesus ketika mereka sedang bekerja dan punya pekerjaan. Bukan orang lain yang tidak ada pekerjaan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi Tuhan itu senang dengan orang yang mau bekerja keras. Ya, Tuhan itu sangat senang dengan orang yang mau bekerja keras. Bekerja keras aja masih ada kemungkinan tidak mendapatkan hasil, apalagi tidak bekerja. Ya kan? Ingat kisah Petrus yang sudah bekerja semalam-malaman, menebarkan jala ke kanan ke kirinya perahu. Semalam-malaman Petrus dan kawan-kawan tidak mendapatkan apa-apa. Tapi Tuhan tahu, Tuhan peduli, Tuhan mendatangi Petrus dan kawan-kawan. Tuhan Yesus berkata, jatuhkanlah, tebarkanlah jalamu ke bawah. Ya. Sebenarnya Petrus bisa punya alasan. Ya kan? Sudah semalaman bolak-balik aku menebarkan jala, tidak dapat apa-apa. Ini kok maju ceplok, ya kan? Mustahil, bisa aja. Petrus menjawab Tuhan Yesus seperti, tapi Petrus berkata, karena engkau yang menyuruhnya, maka akan kujatuhkan jalaku. Dan hasilnya ada mukjizat. Segala sesuatu ada dalam otoritas Tuhan Yesus. Ikan aja nurut, saudaraku. Ya, ikan aja nurut. Jalan dicemplung, dijatuhkan. Ikan aja disuruh Tuhan Yesus untuk mendatangi, masuk dalam perangkap jalan, saudaraku. Apalagi kehidupan kita hari ini, apapun masalah pergumulan kita hari-hari ini, pastikan Tuhan memberikan jalan keluar. Amin. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, berikan waktu yang terbaik untuk dapat melayani Tuhan. Waktu yang spesial, ya. Sungguh-sungguh berarti bekerja dan berusaha dengan giat. Ya, berusaha dengan giat, saudaraku. Namanya giat itu ya antusias. Namanya giat itu penuh dengan semangat. Namanya giat itu terus menerus. Artinya tidak setengah-setengah. Artinya itu totalitas, ya. Kapasitas yang diberikan Tuhan, ya, kepada kita, yang kita pakai secara maksimal. Saudaraku, perhatikan baik-baik. Sungguh-sungguh adalah salah satu kunci meraih keberhasilan. Sungguh-sungguh adalah salah satu kunci meraih keberhasilan. Itu kata-kata motivasi, saudaraku. Tapi ada banyak yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh pun ada kalanya tidak menghasilkan apa-apa, dan itu butuh waktu yang cukup panjang, ya, untuk menanti
keberhasilan, hasil yang memuaskan. Apalagi kalau cuma setengah-setengah. Ya. Jadi sungguh-sungguh adalah salah satu kunci meraih keberhasilan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, siapa yang dipanggil untuk melayani? Ya, siapa yang dipanggil untuk melayani? Ya, seringkali orang yang melayani itu dipandang karena punya kesalahan, punya kelemahan, ya, punya sesuatu yang jelek, sehingga, dia sebenarnya itu gak layak untuk melayani. Ya, padahal Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan itu pemulung agung. Tuhan Yesus itu pemulung agung. Coba bayangkan ketika Paulus berkata bahwa aku ini sampah. Paulus yang orang hebat, Paulus yang orang ahli Taurat itu, Paulus yang mengajar di tempat-tempat ibadah orang Yahudi itu, ketika berjumpa dengan Yesus, semuanya dianggap sampah. Ya, yang dia tahu satu-satunya yang berharga dalam hidupnya, ketika dia mengenal Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu yang menyelamatkan hidupnya. Selama ini pengetahuannya tentang Taurat tidak dapat menyelamatkan hidup, justru membuat Paulus menjadi semakin jahat. Kenapa menjadi semakin jahat? Karena orang yang berseberangan dengan dirinya akan dipaksa dan bahkan akan dianiaya. Bayangkan ketika Paulus mengejar orang-orang Kristen pada waktu itu supaya ditangkap, ya kan? Mempersekusi orang-orang Kristen pada waktu itu. Jadi Paulus itu pemburu orang-orang Kristen. Tapi ketika berjumpa secara pribadi dengan Yesus, akhirnya dia dapat mengatakan bahwa aku telah berhutang kepada Tuhan. Untuk apa? Melakukan pelayanan, panggilan, pekerjaan Tuhan. Jadi mengapa satu kesalahan lebih diingat daripada 1000 kebaikan? Saudaraku, ada banyak orang seringkali mengingat yang tidak bisa dihapus itu adalah ketika ada satu aib, ada satu kesalahan yang dilakukan, itu akan menutup semua 99 kebaikan yang ia lakukan dari 100. Jadi satu kesalahan ini menghapus semua 99 kebaikan yang pernah orang lain lakukan, gara-gara satu kesalahan. Ya, apakah Tuhan memandang hal yang demikian? Meskipun ya dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti bulu domba. Bulu domba yang sudah bersih ya, bukan domba gimbal yang masih glumrut, ya, putih bersih seperti bulu domba. Seringkali kita melihat kesalahan orang lain hanya sekali, tapi kebaikan itu dilupakan semuanya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan tidak demikian. Panggilan melayani, ya, Tuhan memanggil orang yang mau melayani, bukan hanya yang sekedar mampu melayani, yang pintar banyak, yang mampu banyak, yang ahli banyak, ya, tapi belum tentu dia bersedia, ya, belum tentu dia mau, ya. Sudah yang dikasih Tuhan, ada yang muda, yang sehat, yang kokoh, ya, yang perkasa, yang gagah, yang ganteng, yang cantik, saudaraku, bisa melakukan semuanya. Tapi kenapa yang harus tua-tua yang harus terpanggil? Kenapa yang masih anak-anak yang harus terpanggil? Gimana yang masih segar? Bukan itu. Apakah harus menunggu, ya, panggilan Tuhan secara khusus? Saudara yang dikasih Tuhan, ya,
Tuhan memanggil orang-orang yang mau melayani, bukan hanya yang sekedar mampu melayani. Katakan mau melayani. Ya. Orang yang mampu belum tentu mau melayani, tapi orang yang mau dimampukan untuk dapat bekerja dalam pelayanan. Ya. Bapak Ibu melatih orang-orang yang tidak punya kapasitas, yang tidak kapabel, yang tidak punya kemampuan untuk melakukan sesuatu. Ketika dicoba, ketika sesuatu yang dilakukan terus-menerus dan terlatih, maka kebiasaan itu akan membentuk suatu kebiasaan yang tadinya tidak bisa, lama-lama menjadi bisa. Yang suaranya fales-fales, ya, ketika kita latih, kita upgrade, ya, kita coba, kita support, ya, lama-lama ada suaranya, ya, lama-lama yang tadinya males mulai lurus, ya, yang tadinya ada miring-miring dikit, ya, ada bengkok-bengkok sedikit. Ketika dia mau bersedia dipakai Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan, lama-lama menjadi lurus, saudara yang tidak suaranya kecil, lama-lama ada suaranya, saudara yang dikasih. Nah, walaupun yang repot adalah operator sound system. Oh iya, saudara, kenapa? Masing-masing karakter vokal seseorang itu tidaklah sama. Ya, masing-masing alat ini tidaklah sama. Berubah yang memakainya, berubah setelahnya, saudara. Sehingga ketika lupa untuk memulangkan kembali setelan awal, yang jadinya ya kacau, saudara yang dikasih Tuhan. Makanya Tuhan mengambil orang yang mau melayani agar dimampukan untuk melakukan pelayanan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini melayani adalah suatu kehormatan. Katakan, melayani adalah suatu kehormatan. Yang kedua, melayani adalah kesempatan. Katakan, melayani adalah kesempatan. Yang ketiga, melayani adalah penyerahan diri. Katakan, melayani adalah penyerahan diri. Nah, saudara, kita akan melihat melayani itu suatu kehormatan, benar atau bukan. Kita akan melihat ini, saudara yang dikasih Tuhan. Apakah Tuhan bisa mengerjakan sendiri untuk melakukan pekerjaan pelayanan dan misinya? Apakah Tuhan bisa melakukan pekerjaannya di dunia ini sendiri? Pertanyaannya, bisa atau tidak? Bisa. Bahkan kalau ditambahkan dengan jawaban masa kini, bisa banget. Ya, sangat bisa. Karena Tuhan Maha Kuasa. Ya kan? Tuhan sanggup, bisa, punya kuasa untuk bisa mengerjakan apa yang menjadi misinya bagi saudara dan saya di kota ini. Tapi kenapa Tuhan mau memakai hidup kita, memakai saudara dan saya untuk melakukan pekerjaan misi penyelamatan bagi dunia? Dunia, saudara, bukan hanya keluarga, bukan hanya Purwokerto, bukan hanya Banyumas, bukan hanya Barlingmas, Cakep, tapi dunia. Ya kan? Pelayanan misi untuk penyelamatan dunia sesama kita, orang-orang yang masih belum percaya kepada Tuhan, bahkan orang yang masih ragu-ragu. Perhatikan baik-baik, ya, Matius pasal 28 ayat yang ke, ya, kalau kita ayat ke-18, ya, Yesus berkata bahwa akulah yang berkuasa di surga dan di bumi. Di atasnya adalah ada murid-murid yang sujud menyembah kepadanya, dan beberapa orang ragu-ragu. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, itu artinya apa?
ketika Tuhan Yesus memakai hidup kita untuk dapat melakukan pekerjaan pelayanan, itu merupakan suatu kehormatan. Kenapa? Tuhan sangat bisa melakukannya sendiri tanpa memakai hidup kita. Ya, Tuhan sangat bisa banget. Ya, tanpa melibatkan saudara dan saya. Dia bisa selamatkan banyak orang. Tapi kenapa? Hari-hari ini Tuhan mau memakai hidup saudara dan saya karena itu adalah memberikan suatu kehormatan. Ya kan? Kita lihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Abram ini adalah seorang keluarga besar. Ya. Dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 5, Abram dipanggil Tuhan. Ya, Abram dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak bangsa. Ya, sekali lagi. Abram dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak bangsa. Umur berapa? Abram dipanggil Tuhan untuk melayani 75 tahun. Ada yang sudah 75 tahun? Belum. Ya. Belum ada yang 75 tahun. Jadi ada sampingnya Pak Stephen. Lupa salah. Shalom. Nanti dikira mengecilkan saya. Ya. Abram dipanggil Tuhan ketika Abram berumur 75 tahun, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Untuk apa? Untuk mengerjakan misinya, untuk memberkati bangsa-bangsa. Ya. Nah, Abram adalah seorang pengusaha. Coba perhatikan, saudara, periksa ketika Abram dipanggil, apa saja yang dibawa? Apa saja yang dibawa? Ya kan? Apa saja yang dibawa oleh Abram? Yang disebut nanti Abraham, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dia disuruh pergi dari kampung halamannya, dari rumah tinggalnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Ayat yang kelima, Abram membawa Sarai istrinya juga dibawa, jangan ditinggal. Ya, nanti celaka. Kalau pelayanan tanpa ada pasangan, wow, keren. Ya. Tidak bisa bebas masuk kemana-mana kalau sendirian, penuh dicurigai. Ya, bisa jadi masalah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Abram membawa Sarah istrinya dan Lot anak saudaranya. Anak saudaranya pun dibawa. Dan segala harta benda yang didapat mereka, segala harta bendanya yang didapat Abraham dan Lot, dibawanya semuanya ketika dipanggil Tuhan. Ya. Dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran, mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Jadi ketika dipanggil Tuhan, Abram itu membawa serta istrinya, Lot saudaranya, dan anak-anaknya, dan hartanya, dan karyawan-karyawannya, saudara. Karena hartanya Lot, hartanya Abraham itu banyak, saudaraku. Hewan ternaknya banyak. Dia adalah seorang pengusaha. Ya. Tuhan bisa memanggil pengusaha untuk dipakai untuk pekerjaan pelayanan. Ya kan? Itu Abram. Tuhan bisa panggil Musa. Sebelum ke Musa, saudaraku yang dikasih, apakah Abraham itu tidak pernah melakukan kesalahan? Siapakah Sarai? Ya, saudara kalau membaca, siapakah Sarai? Ya kan? Nanti kisah kehidupan Abram selanjutnya bagaimana? Tentunya Abram masih punya kelemahan. Demikian juga Musa. Musa dipanggil Tuhan untuk melakukan pekerjaan pelayanan bagi Tuhan. Musa pun ini juga punya kelemahan. Kelemahan Musa itu apa? Kalau sudah periksa Keluaran pasal yang kedua dan Keluaran pasal yang keempat. Keluaran pasal yang kedua, Musa itu adalah seorang yang punya tipe pendendam. Kenapa?
ketika dia sampai tega, sampai harus membunuh. Musa pernah membunuh orang sebelum dipanggil Tuhan. Di pasal yang keempat diceritakan ketika Musa dipanggil untuk pekerjaan pelayanan Tuhan, Musa itu bukan orang yang pandai bicara. Tuhan, aku tidak pandai bicara. Aku yang petah lidah, aku yang gagap, gagu. Tidak seperti orang lain yang berbicara itu lancar dan tidak redep. Musa ketika berbicara dengan orang banyak itu bisa gemetar. Tapi di situ Tuhan justru memanggil orang yang bernama Musa, walaupun dia punya kelemahan, dia punya salah, dia punya dosa. Tuhan memanggil Esther. Saudara tahu Esther itu siapa? Esther itu nama lainnya adalah Hadasa. Esther itu adalah siapa? Keponakannya Mordekai. Esther itu adalah tantenya Nanda. Esther ini adalah orang yang dipakai Tuhan. Apa profesinya? Kalau saudara membaca kitab Esther, Esther itu adalah seorang modeling, seorang ratu Miss Universe. Kenapa? Ketika terjadi pergantian Ratu Wasti, di situ dipilih orang-orang yang paling cantik di kerajaan itu, dan salah satunya adalah Esther menampilkan diri untuk menjadi orang pendamping kaisar. Seorang model, Esther dipakai Tuhan. Terus Ruth, saudara tahu Ruth? Ruth itu adalah, kalau ada orang lain, ya pada akhirnya istrinya Boas. Tapi sebelum menjadi istri Boas, bukankah dia pekerja kasar, tukang ngasak? Tahu ngasak? Kalau orang lama tahu ngasak. Ngasak itu tukang mulung, sisa-sisa panen yang ditinggal oleh pemiliknya. Mulung, tukang ngambil sisa-sisa panenan orang yang misalnya padi, tidak semuanya habis, itu ada 1 bulir 2 bulir. Dia yang berjalan di belakang, dia yang mengutin itu, saudara. Kalau ada singkong, panen singkong, itu ada yang masih tertinggal di dalam, dia yang dukirin itu, mengambil satu-satu sisa-sisa yang ada. Dia juga dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsanya. Saudara, Yusuf, kalau saudara membaca Kejadian pasal 37 sampai pasal 50, itu banyak cerita tentang Yusuf. Bagaimana perjalanan Yusuf. Yusuf adalah anak yang tidak disukai oleh saudara-saudaranya. Yusuf adalah anak yang dijual oleh saudara-saudaranya. Yusuf yang menjadi budak. Yusuf yang dipenjarakan. Artinya apa? Yusuf adalah bekas narapidana. Dipakai Tuhan. Saudaraku, kalau orang yang mantan narapidana, kira-kira mudah nggak untuk mendapatkan pekerjaan? Sulit, Apalagi kalau statusnya sebagai seorang budak belian, orang yang dikuasai oleh tuannya, itu sulit untuk memiliki cita-cita yang tinggi, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi Yusuf dipakai untuk pekerjaan pelayanan Tuhan yang mustahil bagi kita punya pengertian.
orang yang mantan narapidana bisa dipakai Tuhan menjadi pejabat negara. Kan luar biasa. Yusuf, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Terus Daud. Wah, biasanya ini kan tokoh yang paling dikagumi. Daud. Tapi saudara pernah berpikirkah bahwa Daud juga pernah melakukan dosa yang dianggap sangat besar? Apa dosanya? Hah? Apa itu? Oh, berebut bini orang, ya kan? Merebut bininya Uria. Bukan hanya merebut bininya Uria, tapi menjerumuskan Uria sampai Uria harus mati terbunuh di medan perang. Bukankah itu jahat? Bukankah itu brengsek? Tapi kenapa menjadi tokoh yang sangat dikagumi, tokoh yang terkenal yang dipakai Tuhan? Bahwa Daud adalah orang yang dipakai Tuhan. Inilah hambaku Daud. Nah, selanjutnya Salomo. Siapa yang tidak tahu cerita Alkitab tentang Salomo? Ya, kehebatan Salomo apa? Dia adalah orang yang paling berhikmat di zamannya. Ya. Dia adalah raja terkaya di zamannya. Ya kan? Dia adalah orang hebat yang dipakai Tuhan untuk membangun bait Allah. Apakah Salomo tidak punya kelemahan? Apa kelemahannya? Oh. Salomo punya berapa istri? 700. Catatan dalam Alkitab. 700 istrinya. Gondeknya ada berapa? Ada 300 tuh gondeknya. Jadi kalau di total ada berapa? 1000. Artinya Salomo adalah tukang kawin. Tapi kenapa Salomo justru bisa dipakai oleh Tuhan? Yang orang tukang kawin itu, yang Daud seorang pembunuh, seorang yang merebut istri orang. Ya. Nah, kita masuk ke Simon Petrus dan Andreas. Simon Petrus dan Andreas adalah murid Yesus yang pertama. Mereka adalah nelayan pekerjaannya. Tadi ada yang raja, ya. Tadi ada yang model, tadi ada yang pembantu, ya. Tadi ada yang bekas narapidana, ya. Daud penggembala domba, punya bapaknya yang cuma 2-3 ekor. 2-3 ekor kambing domba, nggak banyak domba gembalaannya, ya. Salomo yang raja. Sekarang Simon Petrus seorang nelayan, saudara. Tahukah karakter Simon Petrus seperti apa? Simon Petrus itu seorang yang sanguin, ya. Seorang yang sanguin itu cepat untuk bereaksi dan cepat juga lupa. Tuhan, sekali-kali kalau orang lain akan meninggalkanmu, aku, ya, yang akan tetap setia. Tuhan Yesus bilang apa? Enggak, Simon, kamu akan mengkhianati aku sebelum ayam berkokok. Ketika Petrus mengikuti perjalanan Via Dolorosa, ya, ditanya sama seorang perempuan, bukankah kamu murid dia? Bukan. Bukankah kamu salah satu dari pengikut dia? Bukan, aku tidak kenal. Coba, Petrus loh yang dipanggil menjadi murid Yesus, bukan orang yang sempurna, ya kan? Nah, siapa yang memotong telinga kepala pengawal?
Simon Petrus. Berangasan Simon Petrus itu. Ya kan? Jangan coba-coba melukai gurunya. Iya kan? Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Simon, sarungkan pedangmu, ya, sambil ngambil telinganya si Malkus itu. Nempel lagi. Ya. Simon bukan orang yang sempurna, saudaraku. Nah, siapa lagi? Ke-12 murid Yesus banyak. Simon orang Kirene. Nah, saya cuplik-cuplik ya. Simon orang Kirene. Tahukah saudara Simon orang Kirene betapa sial hidupnya hari itu? Ketika dia sedang dari perjalanan luar kota, dia melihat arak-arakan ketika Yesus mau disalibkan menuju Bukit Golgota, disertai dengan pengawal pasukan Romawi. Saudaraku yang dia nonton, siapa sih ini, ada apa sih ini? Tiba-tiba pasukan itu memegangi dia sehingga dia tidak bisa bergerak, dan salib yang dipanggul oleh Yesus itu dipindahkan ke apanya ini? Pundaknya. Dia tidak bisa, mau gak mau dia akan mengangkat salib itu. Kalau orang sekarang bilang apa? Sial beneran ini. Udah capek-capek baru pulang. Di sini ketiban bolong, suruh ngangkat salib itu. Siapapun bisa dipakai Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Yakobus dan Yohanes. Siapakah Yakobus dan Yohanes yang meminta kepada Yesus, Tuhan, kalau boleh aku meminta, bolehkah aku duduk di kanan kirimu ketika engkau menjadi raja? Siapakah Yohanes dan Yakobus? Ada Yohanes? Ya kan? Ada Yakobus. Yakobus dan Yohanes minta kedudukan supaya ia terhormat duduk di kanan dan kiri ketika Yesus berkuasa. Kalau kita bilang orang yang model seperti Yakobus dan Yohanes ini model seperti apa? Model orang kaya apa? Ya, haus kekuasaan, sudah. Tapi kenapa mereka juga dipakai, dijadikan murid oleh Yesus? Ada banyak lain-lain lagi. Tuhan memanggil orang yang mau, bukan hanya sekedar orang yang mampu. Banyak lagi. Matius, seorang pemungut pajak, yang dikatakan orang yang berdosa itu, ya, tukang malak. Saudara, siapa lagi? Sakius. Siapa lagi? Banyak. Orang buta, orang lumpuh. Ketika dijamah oleh Tuhan, mereka mengiring Yesus dalam kehidupan. Jadi melayani itu adalah suatu kehormatan. Kenapa? Tuhan memakai hidup saudara dan saya untuk menjadi bagian dari anggota teamwork-nya. Ya, katakan melayani adalah suatu kehormatan. Yang kedua, saudaraku, melayani adalah sebuah kesempatan. Ya, lagu yang paling terkenal yaitu melayani. Masih yang saya ingat lagu yang pertama. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan untuk bersaksi, ya kan? Melayani itu karena orang itu pernah mengalami sendiri tentang Tuhan. Mengalami sendiri tentang Tuhan. Jadi saksi itu adalah melihat, mendengar, meraba, mengecap, ya pokoknya orang yang ada bersentuhan, mengalaminya sendiri. Jadi kalau orang yang mengaku orang Kristen belum pernah mengalami Tuhan, dia belum sadar
bahwa Tuhan itu sudah mengampuni hidupnya. Tuhan itu sudah mengangkat hidupnya. Tuhan itu sudah menyelamat bolak-balik, ya, ditolong oleh Tuhan. Itu namanya mengalami, menjadi saksi, ya, adalah kesempatan. Ya, Allah telah memanggil kita untuk memberitakan Injil. Jadi menjadi saksi, memberitakan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus itu hebat. Jangan sampai nggak ada yang percaya. Ya, kalau hari-hari sedang ramai perdebatan tentang Yesus bukan juru selamat, Yesus bukan Tuhan. Ya, ada banyak guru-guru palsu di luar sana, sudah yang dikasih Tuhan. Ya, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi mustahil kita bisa melayani orang lain di luar sana kalau orang yang di sekitar kita sebagai saudara-saudara seiman kita nggak bisa bersentuhan. Ya, kita mustahil mengasihi orang yang berbeda keyakinan kalau orang yang sama keyakinannya aja tidak bisa mengasihi saudara yang dikasih Tuhan. Nah, makanya selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada orang lain. Jadi ketika kita mati nanti, kita dikenal menjadi orang baik. Jangan ketika mati kita dikenal jahat bener, pantas cepat mati. Ya kan gak enak mencetak sejarah seperti itu, saudaraku. Jadi histori menjadi history maker. Kehidupan saudara masing-masing menjadi seorang Kristen murid Yesus, yaitu menjadi orang yang bisa memberitakan kabar baik, yang dikenal menjadi orang yang suka berbuat baik. Ada banyak orang tidak beroleh kesempatan. Kenapa? Sudah terlambat. Ya, aku mau melayani Tuhan, tapi sudah nggak bisa apa-apa. Aku mau melayani Tuhan, ya, sudah di ujung maut, ya, sudah kembang kepis, ya kan? Dia sudah mulai, ya, menarik ulur supaya Tuhan itu menuruti kemauannya. Tuhan, kalau kau sembuhkan aku akan menyerahkan hidupku semuanya Tuhan. Pokoknya semuanya Tuhan. Itu sudah kembang kepis. Ya, telat, saudaraku. Selagi masih ada kesempatan, mari kita melayani Tuhan. Yang terakhir, saudaraku, melayani adalah penyerahan diri. Melayani itu adalah penyerahan diri. Apa itu penyerahan diri? Mengerjakan apa yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Artinya melayani bukan karena selera kita, tapi melayani karena kita mencari tahu apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki. Ya, aku nggak suka lah, pokoknya kalau aku melayani, kalau pas ada dia, aku nggak suka lah sama dia. Ya kan? Nah, itu melayani karena seleranya sendiri, bukan yang Tuhan mau. Walaupun melayani, mengerjakan apa yang Tuhan mau itu tidak selamanya mengenakan. Bagaimana enak sih punya orang yang melayani bersama-sama tidak mau bekerja sama? Ya nggak enak, makan hati ya kan? Nah, saudaraku, mengerjakan apa yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Itu perlu yang namanya penyerahan diri. Saudara, melepaskan hak. Jadi penyerahan diri itu berbicara tentang melepaskan hak. Melepaskan hak itu setiap orang yang mau mengikut Tuhan, mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Jadi seleraku bukan kayak gitu, tipeku bukan kayak gitu, mauku bukan kayak gitu, tapi karena untuk Tuhan saya mau, ya kan? Saya bersedia, walaupun awal-awalnya mungkin terpaksa, ya kan? Setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari. Seperti Simon dari Kirene, yang dipaksa memikul salib Yesus, yang harus membawanya sampai ke Bukit Golgota. Ya, capek-capek, disuruh ngangkat beban lagi. Coba, kan susah, kan berat, kan menderita.
Nah, apalagi setiap hari baru bisa disebut mengikut Tuhan, melayani. Itu tidak gampang, saudaraku yang dikasih. Melayani adalah penyerahan diri yang berbicara tentang penundukan diri. Penundukan diri itu kalau orang rela melayani, bersedia melakukan penundukan diri. Penundukan diri itu apa? Ya tidak jauh-jauh dari melepaskan hak, saudaraku. Yang seperti Yesus berkata demikian, katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Ya kan? Menyerahkan apa yang Tuhan mau. Itu tidak gampang, saudara. Penundukan diri itu tidak gampang. Ya. Penundukan diri itu perlu ya penyerahan hak, melepaskan hak. Ya apalagi di bawah otoritas, saudaraku. Saudaraku, semua orang ya pasti berada di bawah otoritas yang lebih tinggi dari otoritas yang dia miliki. Dan itu dibutuhkan penundukan diri, apalagi kepada Tuhan. Ketika Tuhan panggil, janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Saudaraku yang dikasih Tuhan, karena itu saat kita dipercayakan suatu pelayanan, mari kita melayani dengan sungguh-sungguh. Katakan sungguh-sungguh. Apa yang bisa kita kerjakan dalam pelayanan, saudara yang dikasih Tuhan? Mimbar cuma satu, ya. Tidak ada mimbar tandingan, misalnya ada mimbar di situ, ada mimbar di situ. Mimbar di tempat ibadah kita cuma satu, ya kan? Berarti kita harus lebih kreatif lagi. Bagaimana kita bisa melayani, ya menciptakan pelayanan. Apa yang bisa kita lakukan? Banyak hal dalam kehidupan kita untuk dapat melayani. Apapun pelayanan yang sedang kita jalani saat ini, kita melayani dengan sungguh-sungguh. Karena kita dipanggil untuk melayani, itu merupakan suatu kehormatan. Amin. Sudah mulai pikirkan, apakah saya melayani dengan sungguh-sungguh atau mulai kendor? Apakah saya melayani dengan suatu tekad yang antusias hanya untuk kemuliaan Tuhan, atau hanya untuk panggung sandiwara? Ya kan? Melayani adalah suatu kehormatan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bahwa hari ini kami mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Kami mendapatkan sesuatu yang dahsyat ketika kami merenungkan bagaimana Tuhan memanggil hidup kami di tempat kami masing-masing, terlebih khusus dalam pekerjaan Tuhan di tempat ibadah ini. Dan kami tahu Tuhan, Engkau memberikan satu kepercayaan dan kehormatan buat setiap kami untuk melakukan bagian pelayanan, apapun yang menjadi bagian kami. Saya percaya Tuhan bahwa Engkau turut serta dalam segala sesuatu. Berkati setiap umat Tuhan yang rela mau bersedia melayani panggilan pekerjaan Tuhan di gereja ini. Dalam berkat nama Yesus, saya percaya Tuhan Yesus punya panggilan khusus dalam kehidupan saudara. Katakan amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Dan para petugas dipersilahkan untuk maju ke depan. Dan kepada kita semua, mari kita bawa persembahan kita dalam doa terlebih dahulu. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu yang telah kami terima di siang hari ini. Saatnya Tuhan kami memberikan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati dengan berlipat-lipat kali ganda, dan biarlah kemurahan-Mu senantiasa menyertai kami sekalian. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Sungguh ku bangga. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau.
Salam saudara. Selamat berjumpa untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir bersama kami untuk dapat beribadah bersama-sama. Ada yang baru pertama kali hadir, Ibu? Atau sudah berkali-kali? Baru pertama kali? Boleh berdiri? Ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kami menyambut Ibu untuk beribadah bersama-sama di minggu-minggu yang lalu. Boleh maju ke depan? Memperkenalkan diri. Dengan Ibu siapa? Ibu Siti. Oh, temannya Adam. Ya. Tinggal di mana, Bu? Oh, di Berkau. Puji Tuhan. Selamat bergabung bersama keluarga GBS Purwokerto. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada lagi yang baru? Bu Ika baru datang ya? Ya, puji nama Tuhan Bapak Ibu. Semuanya sehat-sehat? Amin. Puji nama Tuhan. Itu kemurahan Tuhan Bapak Ibu dan Saudara. Pengumuman untuk sepanjang minggu sepekan, saudaraku yang dikasih Tuhan, kegiatan gereja di tempat ini. Nanti sore ada ibadah anak muda, pemuda remaja jam 6. Di hari Selasa ada doa relawan di tempat ini jam 8. Kok jam 8? Jam 7. Kadang jam 8. Ya, di hari Rabu ada pelayanan live streaming via Facebook dan YouTube. Ya, di channel GBS Purwokerto, yang dikasih Tuhan. Dan ada kegiatan wanita yang jadwalnya bisa fleksibel. Demikian pengumuman pelayanan sepanjang minggu ini. Saya menjemput Bapak Ibu dan Saudara untuk bangkit berdiri. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sebelum kita pulang, mari kita sama-sama berdoa buat orang-orang yang kita tahu bahwa mereka sedang dalam pergumulan, mereka dalam kelemahan, mereka dalam keadaan sakit. Mari kita sama-sama berdoa untuk saudara-saudara kita dalam berkat nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat orang-orang yang kami kenal, yang kami tahu di sekeliling kami, saudara-saudara kami, orang-orang tua kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh, yang sedang mengalami sakit penyakit. Kami minta kemurahan Tuhan untuk dapat menolong, menyembuhkan, menjadikan orang yang sakit itu menjadi sehat. Dan kami tahu Tuhan Kau sanggup melakukannya, karena Engkau memakai setiap orang yang mau percaya kepadamu Tuhan untuk dapat melakukan segala sesuatu yang menjadi tujuan dalam kehidupan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan masalah keluarga, masalah rumah tangganya, masalah anak-anaknya, masalah pekerjaannya. Kami percaya Tuhan akan memberi jalan keluar. Dan kami tahu pertolongan Tuhan tidak disangkal-sangkal oleh akal logika kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan sanggup menyelesaikan semuanya. Terima kasih Bapa di surga, kami tahu kami punya Allah yang besar yang kami kenal di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita pulang dengan menerima berkat Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagian jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dalam berkat nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Tuhan Yesus,
diberkati hidupmu, diberkati pasanganmu, diberkati rumah tanggamu, Amin. keluargamu, anak-anak, bahkan seisi rumahmu Amin. menerima berkat kemurahan Allah, berkat yang selalu baru tiap hari, tiap pagi. Yes. Dalam berkat nama Tuhan Yesus diberkati pekerjaanmu, jerih lelahmu, warungmu, tokomu, apa yang menjadi pekerjaan-pekerjaanmu. Tuhan sanggup memberikan keberuntungan demi keberuntungan. Dalam berkat nama Yesus, saudara percaya bahwa Tuhan Yesus yang memanggil hidup saudara hari ini adalah Allah yang luar biasa dahsyat dan besar. Katakan